Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mbak Mei dan Mbak Kris. Oke, ini pertemuan kedua kita untuk bahasa Indonesia ya. Sambil menunggu yang lain, kita belajar pelan-pelan aja dulu. Oke, yang akan pertama kali kita bahas itu adalah mengomentari pembacaan puisi baru. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kita pelajari dulu mengenai arti dari puisi baru ya. Jadi puisi baru itu merupakan salah satu karya sastra yang lahir setelah puisi lama. Puisi ini lahir bersamaan dengan puisi kontemporer, dan juga puisi baru itu tidak terikat dengan aturan-aturan dalam puisi. Ada juga yang menyebutkan bahwa puisi baru itu adalah suatu jenis puisi modern yang sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan atau dibuat secara bebas oleh sang pengarang. Dan puisi ini ada atau lahir setelah puisi lama. Jadi dari sisi suku kata, baris, rimanya, ini merupakan puisi yang bebas ya. Di sini ada 6 ciri ya, 6 ciri dari puisi baru. Ciri yang pertama itu dia bentuknya rapi dan juga simetris. Lalu ciri yang kedua, dia memiliki persajakan akhir. Ciri puisi baru yang ketiga adalah banyak mempergunakan pola, sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Ciri selanjutnya, sebagian besar puisi baru itu terdiri dari 4 seunti. Lalu ada juga ciri yang menyebutkan bahwa tiap-tiap barisnya itu atas sebuah gatra, dan tiap gatranya itu nanti akan terdiri atas 2 kata, kurang lebih 4-5 suku kata ya. Malam Mbak Rofi. Puisi baru itu ternyata ada 2 jenis. Jenis yang pertama itu adalah menurut isinya, dan yang kedua adalah menurut bentuknya. Kalau menurut isinya itu ada balada, romance, himne, epigram, ode, elegi, dan satir. Yang pertama kita bahas mengenai balada. Kalau balada ini adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah alkisah atau cerita tentang sesuatu atau seseorang. Ciri balada itu ada 3. Yang pertama, balada jenis ini terdiri dari 3 bait dengan masing-masing 8 larik. Ciri yang kedua itu adalah skema rimanya. Skema rimanya itu AB, AB, B, C, C, B. Kemudian skema rima akan berubah menjadi AB, A, B, B, C, B, C. Dan yang terakhir, ciri balada itu adalah larik terakhir dalam bait pertama digunakan sebagai referen dalam bait-bait berikutnya. Lalu jenis puisi baru menurut isi yang kedua itu ada romance. Kalau romance ini merupakan jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah luapan perasaan cinta, kasih, dan juga sayang. Ciri romance itu ada 2, yaitu keindahan perasaan dan juga persoalan kasih sayang, rindu dan dendam, serta kasih mesra. Jadi rindu dan dendam itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori jenis puisi romance ya. Selanjutnya itu ada jenis puisi himne. Puisi ini merupakan jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah pujaan untuk Tuhan, tanah air, ataupun pahlawan. Ciri himne itu adalah lagu pujian untuk menghormati sang dewa, Tuhan, seorang pahlawan, tanah air, ataupun alma mater. Ciri selanjutnya mengenai himne itu
Kalau himne pengertian sekarang menjadi lebih berkembang. Himne sendiri itu diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati, guru, pahlawan, dewa, Tuhan yang bernafaskan ketuhanan. Itu kalau himne ya. Selanjutnya itu ada epigram. Epigram ini jenis puisi baru yang berisi mengenai tuntutan atau ajaran hidup. Ciri epigram yang pertama itu ada unsur pengajaran. Ada 3 sebenarnya ya, ini kelebihan. Yang kedua ada nasihat membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman. Dan yang terakhir ada teladan. Itu ciri terakhir dari epigram ya. Lalu ada ode. Kalau ode ini dia berisi mengenai sanjungan untuk orang yang telah berjasa. Ode ini memiliki ciri yang pertama, nada dan gayanya ini sangat resmi. Yang kedua itu bernada anggun. Yang ketiga adalah membahas sesuatu yang mulia. Yang terakhir adalah bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Itu kalau ode. Lalu ada elegi. Elegi ini merupakan jenis puisi baru yang berisi mengenai ratapan tangis ataupun kesedihan. Ciri elegi itu adalah sajak atau lagu yang mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian atau kepergian seseorang. Menurut isinya yang ketujuh jenis puisi baru itu ada satir. Satir itu jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah sindiran ataupun kritikan. Cirinya itu terdapat sindiran, kecaman tajam terhadap suatu fenomena dan juga tidak puas hati. Itu untuk puisi baru menurut isinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Itu bunyi akhiran di belakang Mbak. Nanti contohnya kita ada kok. Kalau yang AB nya kita pending dulu, nanti kita lihat contohnya aja. Oke, kalau gitu lanjut. Sekarang jenis puisi baru menurut bentuknya. Ada distikon, terzina, quatrain, queen, sektet, septin, oktav, dan juga soneta. Ada 8 jenis ya kalau menurut bentuknya. Yang pertama, kalau distikon itu bentuk puisi yang terdiri atas 2 baris dalam tiap bait. Cirinya dia seperti yang sudah dijelaskan ya, 2 baris, kemudian rimanya A, A, B, B. Ini akhirannya. Jadi kalau akhirannya belakangnya la, biasanya nanti di baris kedua itu la juga. Kemudian di bawahnya itu baru bunyi akhiran yang sama nadanya yang diikuti sama bawahnya. Nanti kalau ada contohnya ya saya contohkan. Kemudian ada terzina. Terzina ini jenis puisi baru yang tiap baitnya terdiri dari 3 baris.
Kalau quatrain itu terdiri dari 4 baris. Yang keempat itu ada queen. Queen itu dia tiap baitnya terdiri dari 5 baris. Sextet itu tiap baitnya ada 6 baris ya. Septin ada 7 baris tiap baitnya, dan oktav ada 8 baris. Dan yang terakhir kalau soneta, dia itu tiap baitnya terdiri dari 7 baris atau puisi 7 seuntai. Puisi ini terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi dua bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Itu kalau soneta. Cirinya, dia terdiri dari 14 baris. 4 terdiri atas 4 bait yang terdiri dari quatrain 2 dan juga terzina 2. Dua quatrain ini merupakan sampiran dan satu kesatuan yang disebut dengan oktav. Kalau 2 terzina itu merupakan isi dan merupakan satu kesatuan yang disebut dengan sektet. Bagian sampiran biasanya itu nanti berupa gambaran alam. Sektet itu biasanya juga berisi curahan atau jawaban atau kesimpulan daripada apa yang dituliskan dalam oktav. Dan jadi ini dia sifatnya objektif ya. Jumlah suku katanya antara 9 sampai 14 dan rima akhirnya ini BBA, ABB dan seterusnya. Bentar. Kayaknya saya menyiapkan contoh apa enggak? Katut ya. Oke, karena lemot. Selesai ya. Oke, untuk jenis puisi berdasarkan bentuknya ada yang mau ditanyakan? Contohnya saya taruh mana ya? Oh ini. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi dalam baca puisi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu lafal atau artikulasi. Jadi berkaitan dengan cara seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat saat mengucapkan bunyi bahasa atau kata-kata tertentu. Penggunaan kata ini harus tepat dan dijaga kemurniannya dari aksen atau logat daerah tertentu. Itu kalau lafal ya atau artikulasi. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya itu adalah inotasi. Kalau inotasi dia berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi dan juga artikulasi ini sangat berkaitan dengan irama. Irama ini merupakan unsur yang sangat penting dan jiwa dari sebuah puisi. Selanjutnya itu adalah ekspresi yang perlu kita perhatikan. Kalau ekspresi ini adalah pernyataan perasaan hasil penjiwaan isi puisi yang muncul jika pembaca mampu menginterpretasikan makna puisi secara tepat. Penjiwaan isi puisi ini terungkap melalui mimik serta kinesik. Ekspresi yang baik itu dilakukan secara wajar dan juga tidak berlebihan tapi tepat sasaran ya. Ini ada jenis puisi, ada yang mau mencoba membacakan.
Ini contoh puisi himne. Ada yang mau menjadi volunteer? Oke, Mbak Mei ya. Halo Mbak Mei. Mbak Mei. Selain Mbak Mei, ada lagi yang mau mencoba? Nggak bisa ya? Gimana yang lain? Halo, gimana nih Mbak Kris sama Mbak Rofi? Ini sebenarnya suara saya kedengeran nggak ya? Kalau nggak ada yang nyaut, saya tuh malah jadi sanksi. Kira-kira kedengeran nggak? Oke, denger ya. Oke. Ini karena cuaca di tempat saya juga lagi nggak oke, lagi nggak mendukung. Jadi untuk yang pembacaan puisi kita pending dulu ya. Anginnya di sana juga udah mulai gede ya. Oke, kalau gitu nah ini tadi Mbak Mei kan tanya ABAB itu istilahnya apa ya? Akhiran suaranya dia satu suara enggak, nyala A, dendang B, padang itu dang dang itu sama aja kan, hampir sama, itu B. Kepala la itu sama kayak nyala, berarti A, rindang. Nah, kurang lebih seperti itu. Paham nggak Mbak?
Oke, kalau gitu kita bahasa Indonesia cukup sampai di sini dulu aja. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Kita lanjut ke PPKN aja ya. Kalau PPKN ini kita pertemuan pertama ya. Oke. Yang pertama kali kita bahas di semester pertama itu adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif bentar. Malam Mbak Ratna. Oke Mbak, nggak apa-apa Mbak. Bentar ya. Oke. Sebenarnya, nah, di sini jadi salah satu karakteristik dari itu adalah bentar. Salah satu karakteristik hak asasi manusia ini adalah dia bersifat universal. Yang artinya dari universal ini sendiri adalah suku bangsa, agama, ras ataupun golongan. Sebelum saya lanjut lagi, saya mau memberitahu ini mengenai arti dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang telah dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengenai hak asasi
Jadi seperti yang sudah saya sebut di awal, karakteristik salah satu dari hak asasi manusia itu tidak membeda-bedakan ya antara ras, suku, dan sebagainya ya. Pancasila itu sendiri merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila ini sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sih Pancasila itu bisa menjamin hak asasi manusia? Jadi, Pancasila ini menjamin hak asasi manusia itu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai Pancasila ini bisa digolongkan menjadi 3. Itu ada nilai ideal, ada nilai instrumental, dan juga ada nilai praksis ya. Dan ketiga nilai ini itu mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Yang pertama, itu ada hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal itu disebut juga nilai dasar dengan hakikat kelima sila Pancasila. Hafal ya, Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini itu sifatnya juga universal. Jadi di dalamnya itu nanti terkandung cita-cita, tujuan, dan juga nilai-nilai. Hak asasi manusia sendiri itu dia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu hakiki, ciri yang pertama. Hakiki itu artinya hak asasi manusia itu adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Lalu ada juga manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan. Ciri yang selanjutnya itu tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang terakhir itu tidak dapat dibagi. Maksudnya itu semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu nanti hak sipil dan politik atau ekonomi, sosial, budaya. Tadi kita bahas kategori nilai Pancasila ya. Yang pertama itu hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal ini juga bisa disebut sebagai nilai dasar yang berkaitan dengan hakiki dari kelima sila Pancasila. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila ini bisa dijabarkan dengan singkat. Sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk ya. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menempatkan warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan juga hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Itu Persatuan Indonesia. Dia ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa juga negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
Sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan. Bernegara dan bermasyarakat yang demokratis dan menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan terakhir, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta dia itu memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kemudian yang kedua, itu ada hak asasi manusia dalam nilai instrumental. Kalau tadi nilai ideal, malam juga Mbak Uli. Jadi nilai instrumental ini sila. Nilai instrumental ini merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila Perda atau peraturan daerah. Hak asasi manusia ini juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental. Ini ada beberapa undang-undang yang menjamin hak asasi manusia di antaranya ya. Ada 3 poin. 6 ada 6 poin ya. Kalau yang ini nanti dibaca sendiri aja ya. Kemudian banyak tugasnya ya. Kemudian ada juga nilai praksis dalam sila Pancasila. Praksis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan juga Pancasila ini merupakan ideologi yang terbuka. Dalam nilai praksis Pancasila HAM itu ini sinyal saya merah. Kalau hujan di sini sinyalnya susah ya. Ini kalau kayak gini kita sambung minggu depan lagi aja gimana? Soalnya sinyalnya di sini merah. Takutnya kalau kayak tadi waktu di awal-awal
suaranya nggak jelas gitu, jadi saya harus log out, sedang membutuhkan waktu yang sangat lama karena nggak bisa ngangkat internetnya. Masih jelas? Kalau masih jelas sih ya lanjut aja, soalnya di sinyal saya sinyal di tempat saya merah merah hijau gitu. Deket tower. Kalau ada tower saya udah tak udah saya deketin, Mbak. Oke. Ntar kalau tiba-tiba suara saya nggak kedengeran, langsung bilang ya. Kemudian kita masuk ke pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan hal yang menentang kandungan dari Pancasila. Contohnya, contoh pelanggaran hak asasi manusia kaitannya dengan sila pertama itu adalah banyaknya korban jiwa di Ambon tahun 96 yang melibatkan dua agama, di mana pelanggaran tersebut itu sungguh bertentangan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita jabarkan arti dari sila pertama ini, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Di sini juga disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi intinya pelanggaran HAM itu merupakan tindak pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Jadi kejahatan HAM itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kejahatan genosida. Oke. Jadi yang pertama mengenai kejahatan genosida itu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, agama itu dengan cara yang pertama adalah membunuh anggota kelompok. Lalu yang kedua itu akan mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh ataupun sebagian. Yang keempat adalah memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
Yang terakhir adalah memindahkan secara paksa anak-anak. Lalu jenis yang kedua itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan itu adalah sebagai bagian dari seragam yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut itu ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk. Itu bisa perbudakan atau pengusiran, lalu bisa juga dalam bentuk perampasan kemerdekaan, ada juga penyiksaan, selanjutnya itu bisa jadi perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk itu kalau yang genosida. Kalau yang kedua itu kejahatan terakhir yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Kemudian ada juga ciri orang secara paksa, dan yang terakhir adalah kejahatan apartheid. Ada juga penyimpangan nilai kasus ya. Oke, selanjutnya ini ada pengkategorian mengenai peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu ada pembunuhan massal 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling tanggal 12 Desember penduduk Rawagede oleh tentara Belanda lagi pada tanggal 5 Desember 47. Lalu yang ketiga adalah kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 84. Dan 36 orang itu luka berat serta 19 lainnya itu adalah luka ringan. Yang keempat itu adalah peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 80. Yang kelima itu adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 98 ya. 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 12 Mei
Yang keenam adalah tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 98. Dan dalam kasus ini 5 orang itu tewas, dan terjadi lagi Semanggi II pada tanggal 24 September 99 yang memakan 5 orang korban meninggal. Lalu yang terakhir itu berbagai ancaman bentuk kerusuhan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti Poso, Mesuji,